Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Agung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir sepertiga Al-Quran berisi tentang cerita. Bahkan jalan lurus yang kita minta setiap saat dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ternyata jalan lurus itu pula yang kita minta tidak jauh daripada cerita. Karena ayat berikutnya berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan lurus yang kita minta adalah jalannya orang-orang yang sebelum kita. Jalannya orang-orang yang telah mereka itu diberi nikmat oleh Allah, sehingga dalam hidupnya dia selamat, matinya juga selamat, dan di akhirat pun dia selamat. Bahkan pada saat Allah menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dalam surat Al-An'am, pada ayat ke-90-nya Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itu orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, maka dengan petunjuk yang mereka telah jalani, kehidupan yang mereka jalani, maka ikutilah dan contohlah. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan tentang pentingnya pelajaran sejarah dalam kehidupan seorang muslim. Ada seorang penulis novel orang Ceko, tapi dia minta untuk dijadikan kebangsaannya itu Perancis. Itu menulis sebuah kalimat yang menarik dengan mengatakan kalau
kalian ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka rubahlah sejarahnya, suruhlah orang menulis sejarah bangsa itu dengan tulisan yang aneh. Niscaya tidak lama bangsa itu akan hancur dan akan runtuh. Maka di sini seorang mukmin harus benar-benar memegangi. Oleh sebab itu pada saat Allah ingin mengangkat derajat manusia, Allah tidak serta-merta mengaruniakan satu perkara yang bisa mengangkat derajatnya. Tapi Allah ceritakan tentang sosok manusia yang pertama yang pernah mulia di hadapan Allah, bahkan makhluknya yang mulia yang tidak pernah bermaksiat, yaitu malaikat diperintahkan sujud untuk memberikan takzim kepada dia, yaitu cerita Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah ingin menyelamatkan manusia supaya hidup mereka benar, di situ Allah langsung menyebutkan cerita tentang Nabiullah Ibrahim, dan puncaknya Allah menceritakan tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan kalimat yang tegas, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan umat yang bersamanya. Termasuk hari ini para pendidik, para orang tua kepingin memiliki anak-anak generasi yang siap untuk meneruskan perjuangan mereka yang hari ini sedang dijalankan. Maka sebenarnya di sana ada cerita yang menarik, apalagi kita sekarang masih berada di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada cerita yang tidak mungkin lepas dari bulan Dzulhijjah, yaitu cerita tentang Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, di mana para mubalik, para kiai, para tokoh, para asatid pasti ketika memasuki bulan Dzulhijjah, cerita yang akan diangkat adalah cerita tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail. Di situ diceritakan tentang kesiapan seorang anak ketika mendengar bapaknya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah ibadah berupa pengorbanan. Sampai Al-Quran mengabadikan dialog tersebut ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku yang aku sayangi, yang aku idam-idamkan, hadir. Bapak ini tadi malam mimpi. Bapak ini mimpi dalam tidurnya. Bapak itu diperintahkan untuk menyembelihmu. Sang anak pun menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku yang aku hormati, yang aku sayangi, yang aku cintai, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini dialog tentang bagaimana berhasilnya seorang Nabiullah Ibrahim mendidik anaknya.
sehingga tidak ada kalimat pertentangan, tidak ada kalimat penolakan dari seorang anak ketika mendengar bahwa apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya itu sebuah perintah. Hari ini yang sangat diimpikan oleh para bapak dan para guru. Ketika ada perintah, sang murid, sang anak sigap, bahkan mengatakan, siap wahai bapak, siap wahai guruku. Nah, mengenai hal ini harusnya kita ini tertarik. Kenapa ya Nabi Ibrahim itu bisa sukses dalam mendidik anaknya? Bagaimana ceritanya? Sehingga ketika kita buka lagi cerita kehidupan Nabiullah Ibrahim, kita pelajari lagi, maka kita akan temukan. Dan itu kita bisa contoh, kita bisa praktekkan, kita bisa jalankan, dan semoga apa yang diraih Nabi Ibrahim juga nanti akan diwujudkan dalam rumah kita, dalam santri-santri kita nantinya. Sehingga sebenarnya cerita yang Allah suguhkan dalam Al-Quran tentang Nabiullah Ibrahim itu tidak kosong, karena proses sampai Allah memberi kabar gembira, fabasyarnahu bi ghulamin halim, lalu aku berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahir dari rahim istrinya seorang anak yang halim, yang penyantun, yang penyabar. Ternyata itu dimulai dari ayat ke-99 dan ayat 100 dari surat As-Saffat. Bagaimana keberhasilan itu diraih? Yaitu diawali dengan sebuah keyakinan yang mantap, yang terhujam dalam hati seorang Ibrahim ketika dia benar-benar yakin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu serta jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, dalam setiap kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu ada rahasia menarik. Sampai seorang ulama itu ada yang bertanya, kenapa cerita Nabi Musa lebih banyak dari cerita nabi-nabi yang lain? Apakah ada hubungan erat? Apakah ada kesamaan yang jelas pada cerita Nabi Musa itu dengan umat Nabi Muhammad SAW? Sehingga di dalam ayat ke-111 dari surat Yusuf, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam setiap kisah para nabi, orang-orang soleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu terdapat pelajaran yang agung, yang besar, yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Sehingga pada tahun ke-11 kenabian, pada saat Nabi Muhammad berada di kota Mekah, setelah kematian istrinya yang dicintai dan pamannya yang dicintai, sampai tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Itu ternyata ada surat yang turun untuk mendampingi masa kesedihan Rasul. Salah satu surat itu adalah surat Yusuf, di mana surat Yusuf ini isinya hampir 85% cerita tentang Nabi Yusuf, seorang anak kecil yang saat itu kurang dari 10 tahun, karena sifat hasad yang masuk dalam diri saudaranya. Ada 10 bersaudara, yang sebenarnya Nabi Yusuf ini 12 bersaudara ya.
Saat itu yang hasad, yang iri kepada Nabi Yusuf ada 10, yang satunya tidak ikut, itu berniat membunuh Nabi Yusuf. Yang saat itu musyawarah saudaranya 10 itu intinya gimana caranya menyingkirkan Yusuf, yang akhirnya pilihannya jatuh pada pendapat Yusuf dibuang saja, jangan langsung dibunuh. Setelah itu Nabi Yusuf diajak untuk menggembala kambing, dicopot bajunya, dilempar ke sumur di tengah padang pasir, dicampakkan begitu saja, dan itu dilakukan oleh saudaranya sendiri. Ternyata inti pelajarannya begitu dahsyatnya bahaya penyakit iri kalau masuk dalam tubuh seseorang. Bahkan saudaranya sendiri buta dan hilang kesadarannya sampai akhirnya rela mematikan atau berencana membunuh saudaranya sendiri. Ini pelajaran penting. Maka dalam setiap kisah itu, nah, surat Yusuf ini turun kepada Nabi Muhammad menyertai masa tahun kesedihan itu. Dan inti pentingnya adalah seakan surat itu berbicara menurut Amru Khalid dalam kitabnya Khawatirul Quran, hai Muhammad, kamu ini berdakwah baru 10 tahun kok mau menyerah. Sedangkan di situ, di surat Yusuf itu ada seorang anak, seorang Yusuf yang berjuang selama 40 tahun baru Allah kasih kemuliaan yang besar. Jadi seakan surat itu berbicara tenang, janji Allah itu pasti terjadi, dan kesedihanmu baru sebentar, lanjutkan, nanti ada satu titik di mana Allah akan angkat derajatmu dan Islam yang kamu bawa akan mengalami kejayaan dan kemenangan. Sehingga Nabi Muhammad tenang, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini isi dari sebagian cerita-cerita dalam Al-Qur'an. Sehingga dalam pertemuan ini kami hanya ingin menutup ya dengan satu pertanyaan yang pernah diajukan oleh seorang sahabat mulia, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapakah nabi yang Allah telah utus di muka bumi ini dari Adam sampai hari kiamat nanti?" Rasul pun menjawab, nabi yang Allah utus ada 124.000. Selanjutnya Abu Musa Al-Asy'ari tidak berhenti sampai situ, melanjutkan pertanyaannya dengan mengatakan, lalu berapakah dari nabi-nabi tersebut yang Allah angkat menjadi Rasul? Rasul menjawab 313. 313 ini menjadi nabi juga Rasul, karena antara nabi dan Rasul berbeda. Kalau nabi adalah orang yang Allah kasih wahyu untuk dirinya sendiri dan bukan disebarkan. Tapi sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah selain untuk dirinya juga untuk disebarkan kepada umatnya saat itu. Lah yang menarik, yang menjadikan para ulama penasaran, Nabi dan Rasul itu semuanya orang pilihan, dan semuanya orang terpercaya umatnya, dan semuanya sepak terjangnya tidak ada yang buruk, luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa dari 313 itu Allah pilihkan untuk kita 25 saja? Dan itu jelas disebut namanya, jelas disebut kondisinya, jelas disebut bagaimana perjuangannya. Sehingga para ulama yakinilah 313 nabi dan rasul itu
disaring oleh Allah menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui umat Muhammad itu bukan main-main. Di sana ada jawaban dalam setiap permasalahan hidup umat Nabi Muhammad. Di sana ada solusi dalam setiap problem yang dihadapi oleh umat Muhammad, termasuk hari ini ketika umat Muhammad merasa kadang-kadang ditipu dengan sebuah undang-undang, sebuah pemerintahan yang menghancurkan mereka. Ternyata indah sekali. Tinggal lihat cerita Fir'aun dan Musa, maka di sana pasti akan ada jawabannya. Demikian, semoga bermanfaat dan mari kita sama-sama gaungkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, kalau kepingin kejayaan, kalau kepingin keberhasilan itu ada pada kehidupan kita, maka jangan pernah bosan belajar tentang sejarah orang-orang yang dulu. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa belajar dari orang yang sudah mati sebelum dia. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.